sebagai kalian Mana anggap dia ada pendeta. saya mau masuk Islam lagi nggak bakal. Masa mau masuk neraka Udah lagi? tersebar Iya, videonya. iya. Videonya yang Kamu mau itu nikah sama cari Abigail. kesempatan, Aisyah. Udin, mengaku aja, udah viral tahu. Udah ketahuan Satpam. Ngakunya guru tafsir. Yang nonton video-video di luar dari lucu amat kamu lucu itu amat. adalah video hoax semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah diskusi luar biasa di mana saat Saifuddin Ibrahim sedang melakukan live, itu muncul seorang Sri Kandi wanita yang bernama Aisyah masuk ke dalam ruangannya Saifuddin dan memporak-porandakan Saifuddin Ibrahim. Bahkan saking malunya Saifuddin Ibrahim atas video tersebut, selesai live, video tersebut dihapus. Jadi video tersebut sekarang sudah tidak ada di channelnya Saifuddin Ibrahim. Tetapi alhamdulillah ada teman muslim kita yang berhasil merekod duluan merekam video tersebut. Karena waktu Saifuddin Ibrahim live, saudara kita ini juga menyiarkannya. Jadi juga merekam video tersebut. Sehingga masih ada pertinggal. Karena yang aslinya sudah dihapus sama Mbah Udin kita ini Nah, ini satu hal yang teman-teman harus tahu, di mana Saifuddin Ibrahim ini benar-benar dipermalukan. Dipermalukan. Dan sebenarnya belakangan ini Saifuddin Ibrahim sering membuat live untuk berinteraksi dengan penonton, tetapi sayangnya kebanyakan dari kita itu diblokir. Bahkan saya sudah 4 akun sudah ada 4 akun saya, email saya yang diblokir oleh Saifuddin Ibrahim. Nah, ini tindakan yang menurut saya sangat kekanak-kanakan, tindakan yang menurut saya pengecut, tidak memberikan kesempatan orang untuk ngomong. Padahal kalau saya ngomong, saya nggak pernah nggak tertib. Teman-teman bisa cek histori selama ini kalau saya naik ke ruangan orang, ke ruangan Saifuddin, saya ngomong tuh teratur. Silakan dia ngomong, nanti baru gantian. Nggak pernah saya seperti oten-oten, seperti para polemikus yang ngomongnya itu ngoceh terus gitu kan. Nggak kasih kesempatan orang lain ngomong. Nggak, saya ganti-gantian ngomong. Itu pun nggak diberikan kesempatan. Karena takut, aib, takut yang saya sampaikan itu membuat para penontonnya, para pendukungnya, itu berbalik arah, akan meninggalkan Saifuddin. Karena yang saya tampilkan ini adalah fakta-fakta yang tidak akan bisa dibantah oleh Saifuddin. Nggak bisa dibantah, sehingga dia begitu takut kalau saya naik, dan sudah 4 akun saya diblokir. Saya kalau mau naik lagi harus buat email baru, dan harus linkkan di HP saya. Ini agak repot, karena ada beberapa akun YouTube saya kan sudah link dengan HP saya, sehingga kalau saya tambahin nggak bisa. Saya harus cari HP yang lain gitu. Atau saya harus logout dulu dari akun YouTube saya. Beberapa channel yang nge-link ke HP saya harus saya logout, saya baru buat email baru, dan itu merepotkan gitu. Salah-salah nanti malah saya nggak bisa masuk ke akun YouTube saya. Nah, ini kan bahaya. Atau saya harus cari HP lain. Menurut saya ini agak susah Saya harus beli HP hanya khusus untuk masuk ke channelnya Saifuddin, yang notabene kalau dia tahu itu saya, nggak sampai 1 menit sudah di-kick. Mungkin Saifuddin masih gampang diurusin gitu kalau yang gituan. Istilahnya dia bodoh. Saifuddin ini nggak tanda dengan suara orang. Saya masuk, dia nggak akan tanda. Cuman penontonnya tanda gitu. Begitu saya ngomong, penontonnya langsung tulis, wah itu HMC gitu kan. Itu dokter akal gitu. Langsung di-kick. Jadi kalau saya beli HP untuk yang gituan, saya rasa sia-sia. Dan kita tahulah, Saifuddin ini nggak ada keberanian. Nggak akan berani dia diskusi dengan orang-orang yang sudah tahu boroknya, sudah tahu kebusukannya. Jadi ya sudahlah, itu yang terjadi. Jadi kalau teman-teman nanya kepada saya, kenapa nggak main lagi ke channel Saifuddin? Ya karena semua akun saya sudah diblokir. Kalau mau ya saya harus buat akun lagi gitu. Dan itu merepotkan. Ya mohon maaf.
Terus bagaimana ini saat Saifuddin dibombardir oleh Ibu Aisyah, ya Uti Aisyah? Kalian saksikan aja video sebagai berikut, nanti baru kita tanggapi lagi. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Iya, Abi, karena Daripada tetap saya naikkan si Aji Habibie, nanti dia ini si maling video semuanya itu tukang maling video. gini, Abi. Ya. Gini, Abi. Abi, shalom, Abi. Ya, salam. Saya mau kasih sedikit pandangan buat mereka, apalagi Ibu Aisyah itu aku mau kasih pandangan sedikit sama dia. Ya. Kalau ada anaknya dia sekarang cewek, ini kita kasih sekarang langsung aktualnya ke dia. Kalau ada anaknya perempuan sekarang umur 6 tahun, jangankan dulu dinikahi, disentuh sama kakek-kakek aja, apa reaksi dia sekarang gitu loh. Ya karena si Ibu Aisyah ini sudah apa namanya, sudah kepingin dapat harta rampasan perang dari kakek-kakek itu, si Baginda itu, ya dia serahkan. Itulah makanya saya bilang akal sehatnya itu udah, memang kalau orang udah akal sehat, udah benar-benar stadium 4 susah, memang kita ngasih arahan apapun susah, Abi. Ya, iya benar. Nah sekarang kalau gitu saya tampilkan Ibu Aisyah. Masuk Bu Aisyah. Iya, selamat malam, Abi. Iya, selamat pagi Isya. Oh iya, selamat pagi dimanapun berada. Iya, ini Juragan Empang nanya ini, bagaimana kalau kamu punya anak umur 6 tahun, boleh nggak dikawinin sama Juragan Empang katanya. Dia mau masuk Islam kalau kamu kasih anak umur 6 tahun gitu. Jadi begini ya, Bu. Saya lihat dulu. Rasulullah menikahi Aisyah itu di saat belum mendapatkan haid, jadi belum disentuh sama sekali. Setelah dia mendapatkan haid, kemudian tinggal. Jadi nikahnya itu nggak serumah pada awal nikah, ya. Nah, karena bapak siapa ini Juragan Empang tidak tahu, makanya harus belajar dulu. Jangan berdasarkan, karena hubungannya Udin, Bapak Saifuddin Ibrahim dengan Aisyah, dengan Rasulullah itu sangat tidak ada kolaborasinya, tidak bisa dihakimi seperti itu. Karena menurut adat orang Arab dan menurut dulu juga orang Indonesia seperti itu, jika sudah mendapatkan haid sudah bisa menikah. Jadi halal dan tidak ada salahnya kan? Tuh. Iya, makanya kamu punya anak, kamu kasih nggak? Kasih. Juragan Empang. Hah? Kasih. Halal kok. Terus bagaimana? Ternyata kalau udah nggak waras Aisyah. Bagaimana jika Ribka yang dinikahi umur 3 tahun, bagaimana menurut Alkitab? Nggak ada itu. Jangan mau mengakui kalian. Katanya Alkitab masih bagus, belum pernah direvisi. Pak Udin sejarah Islam apa satpam sih sebenarnya? Kok nggak tahu? Ya, nggak. Saya tukang sapu. Katanya ahli sejarah, ahli tafsir. Sekarang Ribka yang dinikahi umur 3 tahun kok nggak disadari? Kok nggak dikritisi sih sekarang? Itu Aisyah ngarang kamu manya. Nggak ada bagaimana? Nggak adanya di mana? Coba. Kok nggak mau mengakui? Akuin dong. Isa, kamu itu nggak waras. Kalau satpam nggak tahu apa-apa, nggak usah banyak omel. Seandainya pun itu benar, Abi, seandainya kita berandai-andai, seandainya itu benar dinikahi 3 tahun, tapi bukan sama Nabi junjungan gitu loh. Iya. Bukan sama Nabi junjungan, tapi kok ditulis di kitab suci kalian? Nabi junjungannya mereka itu yang
Yang menikahi anak 6 tahun, kayaknya 6 tahun itu bau apa ya kira-kira ya? Lah sudah dapat, udah dewasa secara badannya udah haid kok. Terus masalahnya di mana bagi Mana kalian? ada Udah Isa ini ngarang. Kamu baca gini aja, hadis gini. Bukhari Muslim dong. Oh, Iya. gini. Boleh bertanya nggak? Boleh. Boleh, makasih ya Bi. Sekarang mau bertanya, kalau itu yang dikritisi soal menikah nih ya, kalau Abi mau menikah masuk Islam gimana? Iya mau Mau. dong. Kok Abi mau nikah pakai acara pura-pura masuk Islam sih? Iya Sama Abi baru Gaya. mau kok. Belum. Ih, lucu amat berarti Abi ini Iya. suka Emangnya berbohong. saya ini nabi baginda Suka yang berbohong. kabul itu. Iya enggak lah. Oh, Iya. katanya Abi kemarin Abi lebih mulia dari Yesus. Karena Yesus tidak punya tempat meletakkan kepala, Abi tidur di hotel. Abi lebih mulia dari Tuhan. Sekarang Abi mau nikah pura-pura masuk Daripada Islam. ikutin kamu Isya. Aduh, Abi, lu mau benar sendiri Saya lebih terus. terhormat dari baginda Mamat. Kenapa? Karena saya benar. terbang pakai Satpam. jet pribadi, saya bisa tidur di hotel bintang 5. Jadi Abi lebih mulia. Kamu nggak bisa. Karena Gue juga bisa kali. Di baginda hotel doang. itu. Abi, kok Abi mau nikah pakai acara pura-pura masuk Islam sih? Itu kan Nah, caranya kan menjijikan. video yang diedit sama Viral. si Puku Suntur dari pengikut kamu, pengikut Aisyah. Abi tahu nggak? Itu hukuman Tuhan buat Abi. Rencana busuk Abi. Tuhan apa yang menghukum saya? Tidak. Rencana busuk Abi. Saya Rencana busuk kamu, Satpam. Agustan Akhirnya kepada ketahuan. Gombal Gambul itu juga kepada Yang gombal gambut itu lu. yang mati di Juragan Empang ya, apa namanya? Sekarang begini. Yang ini Juragan Empang, gimana tanggapan kalian? Saifuddin Ibrahim mau nikah lagi, mau berpoligami, katanya Kristen nggak bisa poligami. Sekarang dia mau masuk Islam. Saya mau poligami, asal ngomong dia mau masuk Islam lagi, terus keluar lagi. Gimana menurut pandangan kalian sebagai kalian anggap dia pendeta? Saya mau masuk Islam lagi nggak bakal. Masa mau masuk neraka udah tersebar videonya yang mau nikah sama Abigail. Udin mengaku aja udah viral tahu. Udah ketahuan Satpam. Maksudnya guru tafsir yang nonton video-video di luar lucu amat kamu lucu amat. Video hoax semuanya. Iya, betul. Memang lu doyannya hoax ya, doyan hoax. Orang Kristen itu yang punya agama Kristen, yang mengamalkan agama Kristen dengan sebenar-benarnya bakal jijik sama Udin. Karena apa? Harusnya sebagai agama yang baik itu jangan suka menghina agama yang lain. Kan udah dari kecil belajar Pancasila, bertoleransi sesama agama, menghormatilah agama orang lain. Kok dia seperti ini? Kalian sedap-sedapan, seperti sedap-sedapan kalian. Abi, sepertinya Ibu Aisyah ini nggak asing suaranya ya? Terus kenapa kalau nggak asing? Nggak asing, emang lo yang kasih duit? Aku pernah dengar suaranya ini di channel lain. Ya dia mah pinter bergaya. Pokoknya dia mau membela Nabi kampungan itu untuk dijadikan pelayan surga. Karena mau jadi bidadarinya Dulkomeng itu. Aduh, amin. Bi, bagaimana jadi pendeta yang bermulut kotor, yang mengatakan istrinya begini begitu, bongkar aib rumah tangga, bilang istrinya modal buah bolong. Begitu, Isa asal ngomong aja. Kalau udah ngomong, ini adalah pendeta dengan kejujuran paling tinggi di dunia.
Yang ngangkat Betul. jadi pendeta sekolahnya di Ayat-ayat mana? yang saya katakan itu tidak pernah berani dibantah siapapun, termasuk ustadz-ustadz besar. Apa yang saya katakan selama Sama ini Ustadz tidak Pintar berani mau minta aja kalah, Abi. Saya kan hanya kasih kamu saja untuk tampil di sini, Isa, Abi, supaya bergaya. Abi, pendetanya siapa yang angkat? Siapa yang angkat jadi pendeta? Sekolahnya di mana? Ada urusan dengan kamu. Terus kalau nggak ada yang ngangkat saya jadi pendeta, saya nggak boleh membuat YouTube seperti Nggak bisa, Abi. Pendeta itu enak harus aja. pintar. Kamu kan orang Bukan Islam. cuma modal nyinyir. Nggak Modal bisa. nyinyir ngejek. Aisyah Modal nyinyir, modal jago ngejek. ini jago ngeyel. Boleh Nah, Abi kamu. lebih jago ngeyel. Iya ngeyel gimana Isa. Gimana Abi. juragan Empang? Orang ini Nikahnya gimana, Bi? Sama Abigail, Bi. jangan takut murtad, apalagi ikut Isa Al-Masih, kan judulnya begini nih. Iya. Jangan kamu arah-arahkan kepada yang lain. Nah, Isa ini. Abi, Kita kan membahas topik, jelas. Jadi gara-gara kamu ini saya jadi kayak seperti anak kecil, Aisyah. Abi, boleh tanya nggak? Nggak usah nanya-nanya, jawab dulu. Jangan takut murtad itu. Apa reaksi kamu? Kan Abi ini kan ahli tafsir Quran. Masa ditanya nggak mau kamera? Kamu bilang tadi saya satpam. Iya, satpam emang. Pembohong. Abi, nanya dulu, Abi. Jangan marah-marah, santai aja kita ngobrol. Pintar ini orang. Saya sudah kasih room loh sama kamu, Aisyah. Iya, Abi, kita kan teman. Jangan takut murtad. Apa tanggapan kamu, Aisyah? Apa alasanmu? Kamu kok nggak mau murtad? Saya nggak mau murtad karena Abi sudah sangat jelas bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan kekasih Allah. Jelas, Abi. Apa kekasihnya itu mati diracun sama wanita Yahudi yang dibunuh suaminya, anaknya dibunuh, dia mati diracun. Kalau dia Nabi ya nggak akan mati dong diracun. Buktinya mana, Abi? Bukti apa? Orang jelas sekali dalam hadis-hadis. Muhammad sendiri yang teriak-teriak. Coba mana hadisnya, Abi? Mana hadisnya? Hadis nggak usah gimana sih, Abi? Ngomong nggak ada tanpa dasar. Kematian Bang Mamat itu sudah embul kok. Abi jangan bacot-bacot, Abi. Hadisnya mana, Abi? Hadisnya mana? Jadi kamu tetap nggak mau murtad ini? Nggak mau, memangnya Abi gampang amat murtad karena kemaluan sama donasi. Ya sudah, nanti turun dulu kamu. Gila. Kamu Aisyah dulu dong, Bi. Bi, jangan diturunin dong, Bi. Bagus berdasarkan juragan Empang. Ya, begitulah video tersebut ya, teman-teman sudah lihat sendiri bagaimana Saifuddin ini kelabakan, bagaimana Saifuddin ini babak belur karena rencana dia untuk poligami ketahuan ya. Jadi ternyata Saifuddin itu punya rencana untuk poligami, kawan-kawan. Sering kita mendapati polemikus-polemikus seperti itu. Mengatakan, wah poligami nggak baik, beginilah begitu, tapi dia sendiri lakukan. Saya rasa penonton masih sangat ingat ya, dengan yang namanya joker swasta. Seorang polemikus dari pihak sebelah, di mana setiap kesempatan selalu menghina, mengatakan bahwa poligami itu nggak baik, ajaran nggak benar, beginilah begitu. Terakhir malah terungkap, dia sendiri melakukan poligami. Dia sendiri adalah pelaku ya dari poligami, bahkan dia itu adalah orang yang nggak beres, nggak bisa menjadi suami yang baik. Kita tahu bagaimana dia meninggalkan istrinya dan juga anaknya yang sedang sakit ya, menelantarkan keluarganya. Ternyata begitulah kelakuan para polemikus. Kalau teori nomor 1, bisa menjelaskan ini begitu, kebaikan ini begini begitu, tapi ternyata perbuatannya sendiri nggak benar. Ternyata dirinya sendiri, kita tahu betapa bejatnya ya. Jadi sering polemikus-polemikus itu seperti itu. Seperti si Saifuddin ini, kalau kalian suruh khotbah luar biasa. Kalian suruh dia menjelaskan tentang ayat-ayat ini itu, wah luar biasa.
Tapi kalau prakteknya ya nol besar, nggak ada ilmunya. Sama sekali nggak bisa dia menjelaskan, ya. Sama sekali dia tidak ngerti. Kalau cuman asal ngomong semua orang juga bisa. Orang gila juga bisa ngomong. Orang gila kalian suruh sembarangan ngucap juga bisa. Tetapi kan nggak ada isinya. Untuk apa? Jadi kembali ya, teman-teman kalian yang nilai sendiri, siapa itu Saifuddin, kita sudah sampaikan, kita sudah lampirkan data-datanya, dan semua kembali ke kalian. Saya rasa penonton-penonton juga penonton-penonton yang pintar. Teman-teman Kristen juga bukan teman-teman Kristen yang tidak punya akal kan. Kalian sendiri bisa nilai sendiri siapa itu Saifuddin, bagaimana sepak terjangnya, apa yang sudah dia lakukan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Aisyah ya. Sampaikan bahwa Saifuddin ini malah mempermalukan kekristenan. Dia menjadikan Kristen ini sebagai kambing hitam. Dia menjadikan Kristen ini sebagai tameng dari perbuatannya yang nggak benar, dari penghujatannya kepada Islam. Dia mengadu domba rakyat Indonesia. Dia memperkeruh kerukunan hidup beragama di Indonesia. Dan orang seperti ini layak untuk menjadi musuh kita bersama. Seharusnya kita bergandengan tangan ya melawan orang-orang seperti ini agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik, agar Indonesia bisa tercipta kerukunan hidup umat beragama yang benar-benar toleran, benar-benar saling mengerti. Itu saya menghimbau teman-teman Kristen di luar sana untuk bergandengan tangan melawan para polemikus yang kerjanya hanya memperkeruh keadaan, yang kerjanya hanya merusak kesatuan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat perhatiannya teman-teman. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang tergerak untuk ya, ikut dalam kegiatan Jumat Berkah kami, dapat menghubungi Kak Elizabeth ya. Jadi kami setiap Jumat itu punya satu gerakan yang kami sebut sebagai Jumat Berkah, di mana kami turun ya ke jalan untuk membantu saudara-saudara kita yang masih kekurangan di luar sana. Untuk video dokumentasi, teman-teman bisa cek di channel The Betters ya. Kita ada buat dokumentasinya. Jadi ini sudah ke-7 kali kami jalan. Nanti hari Jumat depan adalah yang ke-8 kali ya. Jadi gerakan ini sudah kami mulai di bulan Januari. Ya, start di bulan Januari 2023. Dan kami harap gerakan ini bisa jadi gerakan yang besar. Ya, jadi jangan istilahnya setiap hari yang kita lakukan hanya itu-itu saja. Ya, setiap tahun konten kita hanya diskusi, debat gitu. Enggak. Kita mau buat sesuatu yang berbeda. Untuk itu, saya mengajak teman-teman yang tergerak untuk mendukung pergerakan kami ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini The Betters. Ya, ini yang kami lakukan. Ya, jadi video sebelumnya ada di HMC, baru terakhir kita pindahin di The Betters ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 di sini. Kalau tidak salah ada 3 yang di HMC. Jadi sudah 8 kali. Ya sudah 8 kali ternyata Jumat Berkah ini kami lakukan. Dan nanti yang ke-9 nantinya. Ya, nanti Jumat depan udah yang ke-9. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kami, silakan menghubungi Kak Elizabeth untuk ikut ya, untuk ikut kalau mau ikut. Kalau sekedar mau nyumbang ya silakan juga ya. Kalau hanya sekedar mau nyumbang juga silakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga kita ini bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Bukan hanya sekedar hidup di dunia ini. Apa gunanya gitu kalau cuma sekedar hidup? Apa bedanya kita dengan binatang? Ya, kalau cuma sekedar hidup. Itulah kenapa kita itu harus bermakna. Kita itu harus berguna bagi orang lain. Jadi kenikmatan tertinggi itu bukan saat kita bisa makan, bukan saat kita bisa beli mobil baru ya, bukan saat kita bisa jalan-jalan seperti Saifuddin gitu. Tapi bagaimana saat kita bisa membantu orang lain. Bagaimana ya kalau kita itu bisa bermakna bagi orang lain. Dan kenikmatan tertinggi itu adalah saat orang mengucap syukur ya bahwa kita hidup. Mereka berterima kasih kepada diri kita dari hatinya yang paling tulus. Itu adalah kenikmatan yang paling luar biasa ya, kalau teman-teman mau tahu. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan sekali lagi, ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel ini, sehingga channel ini bisa terus eksis. Itu saja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.